Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 praktikum riset akuntansi akan menjelaskan hasil dari penelitian kami. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Ahmad Akbar Al-Kafa, NIM 2018-421. Yang kedua dengan saya sendiri Ibnu Faisal Akbar 2018-423. Yang ketiga Pandu Setiaputra NIM 2018-424. Yang terakhir Riza Amelia Putri NIM 2018-426. Judul penelitian analisis determinan struktur modal dan pengaruhnya pada perusahaan manufaktur. Poin-poin di latar belakang. Sektor manufaktur menjadi salah satu unggulan yang ada di Indonesia karena sektor manufaktur berkontribusi sangat besar terhadap PDB dari Indonesia. Semakin baiknya pertumbuhan ekonomi, maka juga akan semakin meningkat kebutuhan yang ada di sektor manufaktur. Hal ini menjadi peluang bagi para investor untuk melakukan usaha yang sangat besar dan menjadi salah satu investasi yang amat sangat menjanjikan bagi para investor. Meskipun banyak keuntungannya, pasti ada beberapa resiko yang akan terjadi ke depannya. Dengan demikian, para investor harus mampu melakukan sebuah analisa keuangan untuk dapat melihat posisi keuangan serta kinerja perusahaan tersebut. Dalam melakukan sebuah analisa keuangan, maka para investor dapat menemukan sebuah cara atau informasi tentang struktur modal dan pengaruhnya yang ada pada sebuah perusahaan. Bagi perusahaan, struktur modal merupakan suatu hal yang sangat penting karena hal ini berkaitan dengan resiko dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Untuk mengetahui apakah suatu perusahaan telah efisien dalam melakukan pendanaan, maka perusahaan tersebut harus mengetahui struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal merupakan kombinasi antara hutang dan ekuitas yang maksimumkan harga saham dalam perusahaan. Dalam pendekatan tradisional, struktur modal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat diubah-ubah untuk memperoleh nilai perusahaan yang optimal. Dalam melakukan pengembangan usaha, perusahaan selalu memiliki keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha. Sehingga perusahaan selain menggunakan modal sendiri, perusahaan juga harus mencari pinjaman modal dari pihak lain. Pengambilan keputusan pendanaan tercermin pada struktur modal pada perusahaan tersebut. Dalam suatu perusahaan tentunya untuk membiayai seluruh aktivitas menjadi pertimbangan perusahaan karena dilihat dari sudut pandang ekonomi, struktur modal sangat berpengaruh dalam pengalokasian dana baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tentunya perusahaan mempunyai sebuah rencana ke depan sehingga kesempatan dalam pengalokasian dana akan menjadi optimal. Keputusan struktur modal meliputi pemilihan sumber dana baik yang berasal dari modal sendiri maupun modal asing dalam bentuk utang. Kedua, dana ini merupakan dana eksternal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Struktur modal adalah perimbangan antara jumlah hutang yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang ditunjukkan oleh beberapa bagian dari modal sendiri yang digunakan dalam membayar hutang. Struktur modal optimal adalah struktur modal yang meminimalkan biaya modal perusahaan dan karenanya memaksimalkan nilai. Apabila manajer mengambil sebuah keputusan struktur modal,
maka akan mempengaruhi risiko keuangan. Apabila pendanaannya melibatkan utang yang tinggi, maka bunga yang dibayar atas utang tersebut mampu menjadi pengurangan pajak sehingga menurunkan biaya relatif utang. Namun hal tersebut juga membuat tingkat risiko gagal bayar perusahaan meningkat selain mempengaruhi risiko keuangan. Keputusan struktur modal juga akan mempengaruhi besar kecil return yang diperoleh pemegang saham. Mengingat pentingnya pengaruh determinan struktur modal dan pengaruhnya kepada keputusan struktur modal pada peningkatan nilai perusahaan dan masih terdapat inkonsistensi penelitian. Maka penelitian ini ingin meneliti ulang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan agar pemilihan struktur modal dapat optimal. Sehingga penelitian ini mengambil judul analisis determinan struktur modal dan pengaruhnya pada perusahaan manufaktur. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh defisit finansial terhadap struktur modal perusahaan manufaktur. Yang kedua, bagaimana pengaruh diversifikasi terhadap struktur modal perusahaan manufaktur. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap struktur modal perusahaan manufaktur. Yang keempat, bagaimana pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal perusahaan manufaktur. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh defisit finansial terhadap struktur modal perusahaan manufaktur. Yang kedua, mengetahui pengaruh diversifikasi terhadap struktur modal perusahaan manufaktur. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap struktur modal perusahaan manufaktur. Yang keempat, mengetahui pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal perusahaan manufaktur. Tinjauan pustaka. 1. Penjelasan istilah atau konseptual. Struktur modal. Struktur modal merupakan proporsi dalam pengembangan kebutuhan belanja perusahaan secara permanen, menggunakan dana yang diperoleh dari kombinasi atau pendanaan panduan sumber dana yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Kombinasi dana ini harus mencerminkan pertimbangan antara modal dan utang. Menurut Ilham tahun 2011, struktur modal didefinisikan sebagai gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yang yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Sedangkan Brigham dan Houston tahun 2014 mendefinisikan struktur modal merupakan kombinasi atau bauran segenap pos yang masuk ke dalam sisi kanan rata sumber modal perusahaan. Pengertian struktur modal dibedakan dengan struktur keuangan, di mana struktur modal merupakan pembelanjaan permanen yang mencerminkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Sedangkan struktur keuangan mencerminkan perimbangan antara seluruh utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan nilai perusahaan. Perusahaan akan memilih sumber daya dengan biaya yang rendah antara berbagai alternatif yang tersedia. Komposisi struktur modal yang tidak optimal akan menyebabkan penurunan profitabilitas perusahaan. Struktur modal perusahaan akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Manajemen sebaiknya memiliki struktur modal yang spesifik untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan bisnis. Manajemen akan meningkatkan jumlah utang jika utang saat ini masih di bawah tingkat utang sasaran. Manajemen akan meningkatkan ekuitas apabila rasio utang berada di atas tingkat sasaran. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Akbar Kaffa. Yang pertama, Modigliani Miller tanpa pajak.
Teori struktur modal modern pertama kali muncul pada tahun 1958 yang dikenal dengan teori Modigliani, Miller, atau MM yang menyatakan bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan dengan beberapa asumsi yang disebutkan Brigham dan Houston 2014, yaitu A. Tidak ada biaya pialang, B. Tidak ada pajak, C. Tidak ada biaya kebangkrutan, D. Investor dapat meminjam dengan tingkat yang sama seperti perusahaan, E. Selalu investor memiliki informasi yang sama seperti manajemen tentang peluang investasi perusahaan di masa depan, dan EBIT tidak dipengaruhi oleh utang. Hasil karya MM menandai awal penelitian struktur modal modern, dan penelitian selanjutnya berfokus pada pelonggaran uji asumsi MM guna mengembangkan suatu teori struktur modal yang lebih realistis. Yang kedua, Modigliani Miller dengan pajak. Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis, dan kemudian MM memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar. Utang bisa digunakan untuk menghemat pajak karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Teori ini menuai banyak kontroversi karena dalam prakteknya tidak ada perusahaan yang mempunyai utang sebesar itu. Semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, akan semakin tinggi juga kemungkinan kebangkrutannya. Namun karena teori MM mengabaikan adanya biaya kebangkrutan, maka teori tersebut mengatakan agar perusahaan menggunakan utang sebanyak-banyaknya. 1.2 Trade-off teori pertukaran. Krauss dan Lichtenberger tahun 1973 memperkenalkan teori klasik struktur modal, yaitu teori pertukaran atau trade-off teori, di mana unsur perpajakan dan biaya kebangkrutan telah dimasukkan sehingga terlihat lebih mungkin dibandingkan teori sebelumnya milik Modigliani dan Miller. Teori ini mengakui adanya titik optimal struktur modal yang mampu memaksimalkan nilai perusahaan. Titik dan dapatkan nilai marginal dari masalah utang seimbang dengan peningkatan biaya yang timbul. Manfaat dari utang adalah adanya pengurangan pajak karena pembayaran bunga. Perusahaan akan menukarkan manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan. Implikasinya, pada proporsi utang tertentu, manfaat pajak masih mampu menutup biaya kebangkrutan yang mungkin timbul. Namun pada tingkat utang yang lebih tinggi, manfaat penggunaan utang tidak lagi mampu menutup biaya kebangkrutan yang mungkin terjadi. Namun teori ini akan sedikit lebih rumit jika dikaitkan dengan pajak pribadi dan non-debt tax side. 1.3 Pecking order theory. Pecking order theory merupakan salah satu teori paling berpengaruh dalam keuangan perusahaan. Dalam pecking order theory ini tidak terdapat struktur modal yang optimal. Namun pecking order theory menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki preferensi tersendiri mengenai urutan pendanaan yang akan digunakan. Menurut Gordon Donaldson, dalam Mayang Sari tahun 2001 menyimpulkan bahwa perusahaan lebih sering menggunakan dana dengan urutan 1. Laba ditahan, 2. Utang, kemudian 3. Penjualan saham. Hal tersebut terjadi karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat utangnya rendah. Dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana internal yang berlimpah. Apabila perusahaan tidak mengeluarkan saham baru dan hanya menggunakan labanya untuk mendanai investasi, maka tidak terdapat asimetri informasi. Namun adanya asimetri informasi antara perusahaan dan investor potensialnya menyebabkan perusahaan lebih memilih menggunakan pendanaan utang, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dibandingkan menggunakan ekuitas atau saham baru. Penggunaan utang dimaksudkan untuk menghindari penurunan harga penjualan saham karena penerbitan saham baru dianggap sebagai sinyal negatif. Yang kedua, agensi teori atau teori keagenan. Menurut Jensen dan McLean tahun 1976 pemegang saham. Jika agen atau dalam hal ini manajer bertindak sesuai keinginan dan kepentingan mereka sendiri, maka keputusan yang diambil akan bertentangan dengan kepentingan pihak lain. Kreditur memiliki klaim atas sebagian dari arus kas perusahaan untuk pembayaran bunga dan pokok utang. Mereka memiliki klaim atas aset perusahaan saat perusahaan mengalami kebangkrutan. Pada saat perusahaan mengalami kebangkrutan, keputusan harus segera diambil untuk mengatasi kondisi tersebut, yaitu apakah akan melikuidasi perusahaan dengan menjual seluruh aset atau melakukan reorganisasi.
Kreditur pada umumnya menghendaki likuidasi perusahaan sehingga mereka dapat segera menarik dananya dengan cepat. Di lain pihak, manajemen menginginkan perusahaan tetap eksis sehingga mereka memilih mereorganisasi perusahaan. Pada saat bersamaan, pemegang saham kemungkinan mencoba mencari pengganti manajer lama yang mau dibayar lebih rendah meskipun proses tersebut membutuhkan waktu yang lama. Program keagenan atau agensi problem antara pemegang saham dengan manajer terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemampuan pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimum kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimumkan kemakmurannya dirinya sendiri. Adanya konflik antar pihak tersebut akan menimbulkan adanya biaya keagenan. Dalam teori keagenan, penentuan struktur modal dapat mengalami masalah keagenan juga menurunkan biaya keagenan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, signaling teori. Brigham dan Houston mengartikan sinyal sebagai suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk pada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek perusahaan. Pada kenyataannya, manajer seringkali memiliki informasi yang lebih baik dibanding dengan investor luar, sehingga menyebabkan asimetri informasi. Manajer lebih mengetahui mengenai prospek perusahaan ke depan. Untuk itu, keputusan manajer seringkali diartikan sebagai sinyal bagi para investor luar. Menurut teori ini, ketika prospek perusahaan di masa yang akan datang cerah, perusahaan cenderung lebih menggunakan utang sebagai pendanaannya dibandingkan menjual saham baru. Sebaliknya, ketika perusahaan mengetahui prospek perusahaan buruk, maka perusahaan akan berusaha memperbaiki produknya. Perusahaan tentu perlu menghimpun dana baru untuk menjalankan perbaikan tersebut. Pada situasi ini, perusahaan akan cenderung menjual sahamnya dengan sebagian dari konsekuensi buruk akan ditanggung oleh investor baru. Yang keempat, defisit finansial. Defisit finansial terjadi ketika sumber dana internal dari laba ditahan tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, pendanaan investasi jangka panjang, dan investasi jangka pendek. Jika pengacu backing order teori direferensikan bahwa defisit finansial dicukupi dengan cara menambah utang atau emisi saham baru, sebaliknya ketika surplus dimanfaatkan untuk mengurangi sebagian utang, menentukan kondisi defisit finansial bertujuan supaya dapat memutuskan penambahan utang, sehingga sumber dana tersebut terserap untuk pendanaan investasi, serta dapat menekan risiko dari penggunaan utang serta mengembalikan kewajiban secara tepat waktu. Yang kelima, diversifikasi. Menurut Pak Waskar, diversifikasi sebuah perusahaan baik dengan ekspansi internal atau eksternal. Intinya perusahaan merupakan sebuah pertemuan perusahaan. Dari para pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa diversifikasi merupakan strategi perusahaan untuk melakukan pertumbuhan dengan memasuki jenis usaha atau industri yang berbeda dari perusahaan semula, baik berkaitan maupun tidak. Diversifikasi berkaitan terpilih sebagai strategi tingkat perusahaan yang berusaha untuk menggali jangkauan ekonomi atau economy of scope di antara unit-unit bisnisnya. Jangkauan ekonomis adalah penghematan biaya yang berkaitan dengan transferan kapabilitas dan kompetensi yang dikembangkan dalam satu bisnis ke sebuah bisnis baru. Rummel mengatakan semakin erat jalinan di antara unit-unit bisnis, semakin terkait diversifikasinya, yang berarti semakin rendah tingkat diversifikasinya. Yang keenam, kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi yang terdapat pada perusahaan. Kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi konflik keagenan. Meskipun investor institusional tidak berperan aktif dalam pengambilan keputusan,
Namun, investor institusional akan melakukan monitoring pada pihak manajemen, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan pendanaan ataupun melakukan aktivitas investasi. Yang ketujuh, struktur aktiva. Aset atau aktiva adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva dapat berupa kas, piutang, tanah, bangunan, merek dagang, dan sebagainya. Secara garis besar, aktiva digolongkan menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Struktur aktiva menurut Titman dan Wessels mencerminkan sebagai jumlah aset yang dapat dijadikan jaminan. Seorang investor akan cenderung lebih mudah memberikan pinjaman pada perusahaan dengan struktur aktiva yang tinggi, karena hal tersebut menentukan bahwa setiap utang yang diberikan akan dijamin oleh aktiva perusahaan. Sehingga pada umumnya, perusahaan yang memiliki proporsi struktur aktiva yang lebih besar akan lebih mapan dalam industri, memiliki risiko lebih kecil, dan akan menghasilkan tingkat leverage yang besar. Review penelitian yang terdahulu. Yang pertama, Nuringsi dan Amelinda pada tahun 2018 dengan judul Defisit versus Surplus Finansial dan keterkaitannya dengan struktur modal. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, terdapat perbedaan rata-rata perubahan utang jangka panjang antara defisit dengan surplus keuangan. Yang kedua, terdapat pengaruh signifikan 1% di antara indikator defisit keuangan terhadap perubahan utang. Dan yang ketiga, defisit finansial berpengaruh signifikan 1% terhadap perubahan utang. Yang kedua, Yudi, Roni, dan Budi pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor determinan struktur modal pada financial firm yang listing di BI. Hasil penelitiannya menunjukkan yang pertama, profitabilitas mempengaruhi signifikan negatif terhadap struktur modal. Yang kedua, likuiditas mempengaruhi signifikan negatif terhadap struktur modal. Ketiga, risiko bisnis mempengaruhi signifikan negatif terhadap struktur modal. Yang keempat, peningkatan penjualan tidak mempengaruhi signifikan positif terhadap struktur modal. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan tidak mempengaruhi signifikan positif terhadap struktur modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Yang pertama, pengaruh defisit finansial terhadap struktur modal, di mana menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata perubahan utang jangka panjang antara defisit dengan surplus keuangan. Di sini hipotesisnya yaitu defisit finansial berpengaruh positif terhadap struktur modal. Yang kedua, pengaruh diversifikasi terhadap struktur modal perusahaan, menunjukkan bahwa diversifikasi pasar internasional, diversifikasi produk, pengelolaan pendapatan berbasis aset, manajemen pendapatan berbasis proyek, dan peralatan laba memiliki pengaruh signifikan. Hasilnya yaitu diversifikasi berpengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan. Yang ketiga, pengaruh kepemilikan institusional terhadap struktur modal perusahaan. Hasil penelitian itu menunjukkan kepemilikan manajerial pengaruh secara negatif, tidak signifikan. Hasilnya yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. Yang keempat, pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal, menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan pendanaan. Hasilnya yaitu struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran teoritis. Variabel independennya yaitu defisit finansial, diversifikasi, kepemilikan institusional, dan struktur aktiva. Sementara variabel dependennya yaitu struktur modal. Populasi teknik dan teknik sampel. Populasinya yaitu perusahaan manufaktur yang masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Kriterianya yaitu perusahaan manufaktur yang sudah dan masih terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan yang masih menyajikan laporan tahunan secara lengkap selama 2017-2019. Dan yang terakhir, perusahaan yang memiliki data lengkap selama periode pengamatan 2017-2019. Jenis dan sumber data. Jenis yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data keuangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Teknik perolehan data. Teknik perolehan data dalam penelitian itu menggunakan metode dokumentasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel. Variabel dependent yaitu merupakan variabel yang terikat yang besarnya dipengaruhi oleh variabel lain. Pada
suatu model. Yang kedua, variabel independen. Yang pertama, defisit finansial, yaitu kurangnya pendanaan internal perusahaan untuk membiayai pengeluaran kas. Yang kedua, yaitu diversifikasi, merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk melakukan ekspansi dan memperluas pasar. Yang ketiga, yaitu kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Yang keempat, yaitu struktur aktiva, yaitu perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva. Yang terakhir, teknik atau tahapan analisis data. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama, uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, yang ketiga uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang kedua, uji regresi linear berganda, yang ketiga uji hipotesis, dan yang terakhir uji koefisien determinasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.